Oke, ternyata mesin Daytona Anima yang dijual di Indonesia adalah itu tipe terlemah, alias tipe yang tidak terlalu kencang. Kok bisa sih Bang? Nah, di sini Mister akan bahas tentang mesin Daytona Anima yang dijual di pasaran Indonesia. Oke, simak aja sampai tamat karena kita akan bongkar plus sisi teknis plus penjelasannya. Oke. Nah, Daytona Anima itu banyak tipe, tapi yang dijual oleh Daytona Indonesia itu tipenya tipe terlemah alias tipe yang tidak terlalu kencang. Tapi justru tipe yang cocok buat harian karena memang tipe yang dijual oleh Daytona Indonesia adalah tipe Daytona seri FE. Nah, sementara yang saya punya ini tipe yang salah satunya terkencang akan saya jelaskan. Oke, Daytona Indonesia ya, ini dalam hal ini sebagai distributor resmi atau anak perusahaan dari Daytona Jepang membawa produk Daytona tapi yang dijual adalah tipe FE. Sementara Daytona juga selain dijual oleh pihak Daytona Indonesia, dijual juga oleh beberapa importir ya. Salah satunya dari SND Haji Sandi Agung. Saya tipe ini beli di Haji Sandi. Yang saya punya ini tipe ini ya, tipe FDX. Ini tipe salah satu yang dipakai untuk kompetisi ya, untuk kompetisi ya kan ya. Sementara Daytona Indonesia sebagai anak perusahaan Daytona Global Jepang menjual tipe yang ini. Nah, ini kita lihat di sosmed aja ya. Tipe yang Electric Star. Jadi Daytona Anima FE. Nah, apa sih bedanya Daytona Anima FE dengan Daytona Anima seri lain? Nah, di Indonesia itu si Daytona Indonesia menjualnya itu Daytona Anima tipe FE. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Sementara yang dijual oleh importir lain seperti dalam hal ini Haji Sandi Agung SND menjual ada beberapa tipe banyak. Ada tipe FSM, ada tipe FDX seperti yang saya punya, ada tipe FLX dan ada yang tipe yang FE-nya juga kan. Oke. Nah, kita bahas satu-satu apa perbedaan mendasar dari si FE dan tipe lain. Secara garis besar, tipe FE itu lebih cocok buat harian ya kan. Sementara tipe yang saya punya seperti yang ini ya, seperti yang FDX ini lebih cocok untuk balapan atau kompetisi ya, atau pan-pan race gitu ya. Dan nanti akan saya tampilkan hasil uji dyno di mana si tipe FE dengan tipe yang lain itu perbedaannya sangat besar ya. Kalau yang ada di samping saya ini adalah replika Daytona Anima, ini Jongseng atau SND ya. SND J190 replika dari Daytona Anima tipe FE karena si pihak Jongseng membeli lisensi ya dari si pihak Daytona ya. Oke, sekarang kita bahas kalau Daytona Global itu menjual beberapa tipe Daytona Anima mulai dari 150 cc sampai 212. Jadi ada yang tipe 190, 150 dan 212. Ada juga versi 160. Nah, lihat tipe yang dijual ini adalah tipe yang dijual oleh Daytona Global. Tipenya banyak ya. SCS, SCH, SGH, SCL, SGS. Kita fokus sama FE dan FDX. Nah, ini FDX yang punya saya ini tipe FDX ya, ini FDX. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Dan yang dijual oleh Daytona Indonesia adalah tipe ini yang Electric Start. Nah, kita lihat ya speknya. Ini lebih cocok buat harian ya. Dimana tipe FE ini udah dilengkapi dengan lampu ya, cocok untuk harian. Dan camshaftnya itu camshaft yang ekonomis. Kita lihat speknya aja dulu ya. Tuh, lihat ya. Diameternya ya. Diameternya 62, langkahnya 62 sama. Yang ini juga diameter 62, langkahnya 62 total ya 187,2 cc atau dibulatkan 190 ya. 5 speed. Nah, di mana yang EP itu adalah 5 speed ya. Untuk overdrive gigi 5-nya lebih irit. Jadi gigi 5-nya itu lebih overdrive, jadi lebih irit. Sementara ini hanya 4 speed tapi 4 speed short dengan close atau pendek tapi close gitu. Close ratio ya kalau tipe yang FDX ya. Oke. Sementara yang tipe FE selain dilengkapi oleh penerangan, tentu ya udah 5 speed dilengkapi dengan penerangan terus. Ininya sama ada dekompresinya tapi camshaftnya beda ya. Camshaftnya EcoCam alias camshaft ekonomis dengan zero overlap ya kan ya. Nanti kita lihat speknya yang FDX ya. Nah, ini camshaftnya zero overlap, transmisinya 5. Terus
CDI-nya tidak bisa di setel baik timing juga limiter. Sementara yang punya saya ini yang FDX, yang FDX bawaannya udah bisa di setel. Ini CDI bawaan, lihat tuh ya. Ini bisa di setel timing ya. Di setel timing RPM, jadi tinggal colok-colok aja ya. Tinggal colok-colok aja ya. Ini misalnya RPM-nya mulai dari 11.000, 12.000, 13.000, tinggal colok-colok aja ya. Nanti saya contohkan. Nah, ini timingnya ya, seperti itu. Nah, untuk nyetelnya ini udah ada dari panduannya. Misalnya ini ya. Timing 2 ya, yellow ke green alias kuning ke hijau. Contoh seperti ini ya. Kuning ke hijau. Nah, ini ya. Kuning ke hijau ya. Seperti ini ya. Kuning ke hijau. Ini itu tinggal copot misalnya begini ya. Nah, tinggal begini, ini kuning ke hijau, sambungkan. Udah. Ini timing 1 ya. Timing 1 itu kalau dilepas semua timing 1. Kalau dimasukin begini timing 2. Kalau dimasukin lagi yang lain itu berubah timing ya kan. Itu contoh RPM-nya juga sama ya. Nah, ini RPM dijelaskan ya. Mulai dari 11.000 sampai 15.000 RPM. Dan ini mesti 15.000 RPM. Kalau saya limiternya yang ini aja, yang 12.900, yaitu blue ke green ya. Nah, ini ya. Blue ke green tuh. Blue ke green tinggal colokin aja. Limiter 12.900. Udah, tinggal mantap. Jadi tipe FDX ini sebetulnya ada lagi juga tipe yang lain yang sama seperti ini. Tipe FSM sama juga bisa di setel ya, CDI-nya. Limiternya bisa di setel, timingnya ada 4 timing bisa di setel sesuai kebutuhan mesin, sesuai sirkuit. Nah, ini cocok ya. Nah, sementara yang tipe EP nggak bisa di setel. Jadi CDI-nya itu kayak bawaan Astra Grand dan Supra, nyolok doang, nggak bisa di setel. Kalau kita lihat tipe yang ini, yang FDX secara singkatnya ya ini ya, dijelaskan speknya ini memang sangat luar biasa ya. Tuh bisa dilihat kalau yang tipe FDX ini tanpa electric starter ya, tuh sama diameternya 4 speed ya. Magnetnya kecil ya, tanpa lighting atau tanpa spool lampu. Tuh udah dijelaskan, magnetnya kecil, tanpa spool lampu, 4 speed dengan close tuh ya. Dijelaskan camshaftnya standar balap ya, standar balap dengan gigi 4 speed dengan CDI selectable spark timing dan rep limiter, alias bisa di setel timing dan pengapiannya ya kan ya. Jadi memang bisa dibayangkan yang ini magnetnya kecil, udah mah kecil, tanpa spool lampu, udah putaran atasnya ringan banget ya, karena dari spool lampu itu kan ada tarik menarik ya, jadi spoolnya cuma spool pengapian aja tanpa spool lampu, jadi daya tarik magnet dengan spoolnya minim ya, apalagi magnetnya lebih kecil. Sementara yang FE itu magnetnya gede, udah gitu giginya 4, tapi 4 itu close ya, close ratio alias rapat ya, meskipun nggak overdrive ya tentu lebih boros, tapi cocok untuk putaran atasnya mantap. Udah gitu CDI-nya kan bisa di setel seperti yang tadi, timing dan limiter. Cocok untuk sirkuit apapun, butuh RPM apapun, timing apapun bisa disesuaikan ya kan ya. Mantap. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hasil dyno test dari tipe yang FE yang dijual Daytona Indonesia dan juga tipe FDX yang saya punya. Ini contoh. Nah, kebetulan saya punya contoh hasil uji dyno. Bisa dilihat ini bahwa yang warna merah itu adalah tipe FE yang dijual Daytona Indonesia, dan yang biru, garis biru ini tipe FDX yang saya punya ini, yang importirnya Haji Sandi SND ya. Nah, dijelaskan bahwa tuh lihat ya, yang atas yang zero overlap ya, stok camshaft for 190 FE atau FZ5, karena yang harian itu di Daytona dunia itu menjual yang tipe FZ5 ya, dan juga tipe FE. Di mana tipe FE tuh lihat ya, garis biru ya. Bentar saya dekatkan. Garis merah. Putaran bawahnya enak gitu. Putaran bawahnya enak, tapi putaran atasnya lemot ya. Sementara yang tipe ini, yang tipe FSM atau FDX atau SYS ya, FDX yang saya punya ini, tuh lihat ya, standar racing bawaan dengan camshaftnya tentu lebih bagus daripada yang FE. Hasilnya tuh lihat, putaran bawah memang agak lelet dulu, yang biru garis biru. Putaran bawah agak lelet dulu, tapi putaran atasnya tenaganya lebih dahsyat. Nah, ini masuk akal. Dimana tipe FE lebih cocok buat harian.
Apalagi putaran bawahnya kan tipe FE itu cocok untuk stop and go. Ya namanya juga harian kan macet kah atau apa. Jadi stop and go-nya lebih bagus yang si FE. Putaran bawahnya udah ngisi, tapi putaran atasnya lemot ya. Nah, keuntungan dari FE dan FDX apa sih Bang? Nah, tentu jelas. Tipe FE keuntungan lebih cocok buat harian. Kenapa? Pertama, yang saya jelaskan tadi, camshaft-nya adalah zero overlap ya. Camshaft-nya itu zero overlap, otomatis lebih irit. Makanya dibilang yang standar bawaan FE itu adalah EcoCam alias camshaft ekonomis. Maklum untuk harian supaya lebih irit. Meskipun tenaga atasnya lemot, tapi putaran bawahnya cocok untuk stop and go. Itu yang tipe FE. Selain itu tipe FE juga kan 5 speed. Di mana gigi 5-nya itu lebih overdrive. Ya, kembali lagi overdrive itu lebih irit. Ya, sama seperti Satria 2 tak yang 5 speed dengan 6 speed lah gitu ya. Gigi 6-nya lebih overdrive. Nah, ini si FE itu gigi 5-nya lebih overdrive. Sementara yang ini cuma 4 tapi close dan short, jadi rapat gitu, cocok untuk balap-balapan atau kompetisi ya. Nah, selain itu yang FE dilengkapi electric starter. Ini enggak ada electric starter. Terus FE dilengkapi oleh lampu. Sementara yang ini enggak. Makanya saya ngakalin ini pakai langsung dari aki ya. Langsung dari aki lampunya. Nah, ya. Lampunya saya ngakalin dari aki ya. Jadi nggak bisa ada 10 lampu. Bisa sih. Pasang 10 lampu juga ada. Bisa dari FSM. Bisa pakai dari FSM. Bisa dari tipe FDX. Karena tipe FDX dengan ini ya. Karena tipe FLX hampir sama dengan tipe FDX. Jadi FLX ada spoolnya. Ini bisa dipasangkan juga spoolnya. Ya bisa pasang spool. Nah, tapi kerugian kalau pakai yang tipe ini buat harian, yang tipe FDX, pertama jelas giginya ada 4, jadi lebih boros karena nggak ada gigi 5 untuk overdrive. Kedua, nggak ada electric starter, jadi kalau mau nyelah harus diselah pakai kaki, kalau nyalain diselah pakai kaki repot. Sementara yang tipe FE kan tinggal toel starter udah nyala. Terus nggak ada 10 lampu, meskipun 10 lampu bisa diakali, tapi bagus. Tidak ada 10 lampu ya, itu daya tarik magnet itu lebih ini ya, lebih bagus, jadi lebih ringan, putaran mesin bisa lebih tinggi. Tapi ya keunggulannya itu ya putaran atasnya makin mantap, tapi nggak ada 10 lampu ya nggak bisa nyala gitu lampunya. Ini magnetnya juga kecil, sementara yang FE magnetnya gede, jadi tidak cocok untuk putaran atas. Makanya hasil Dino juga menjelaskan ya, tadi udah dijelaskan bahwa tipe FE itu kalah putaran atas, putaran bawahnya mantap, putaran atasnya lemot, lebih cocok buat harian. Sementara tipe ini lebih cocok buat balap-balapan. Jadi kembali ya, jadi intinya tipe yang dijual Daytona Indonesia adalah tipe FE, harganya 18-an juta, 19-20 lah, 18 sampai 20 juta ya kan ya untuk tipe FE. Itu lebih cocok buat harian, ada starter, terus ada 10 lampu, giginya 5 overdrive, camshaft-nya lebih irit, EcoCam, udah gitu ya untuk harian lah lebih cocok yang tipe FE ya. Tapi kalau untuk balap-balapan kompetisi ya, untuk kompetisi itu kurang cocok. Makanya si Oval Amerika, Airs All Racing Indonesia, Lenka dan juga Piranha menggunakan tipe mesin untuk kompetisi rata-rata tipe FDX. Hampir jarang pakai FE, mungkin ada 1-2 tipe FE, tapi yang dipakai oleh Oval Amerika, terus Lenka Cina, Piranha Cina, dan juga Airs All Racing-nya Indonesia itu memakai mesin Daytona Anima tipe FDX ya. Kalau enggak yang tipe ini ya FLX, karena lebih mantap untuk tarik-tarikan. Jadi kembali ke kebutuhan. Anda pingin pilih kencang seperti saya pakai yang tipe FDX, atau lebih pingin buat harian memakai tipe FE yang dijual Daytona Indonesia secara resmi? Silahkan. Baik impor pil lain seperti SND juga ada beberapa tipe yang dijual adalah FE, FDX, FSM, FLX, semua lengkap. Kalau Haji Sandi lengkap. Makanya saya beli di Haji Sandi, saya pilih yang ini. Waktu saya beli ini 22 juta ya. Oke.
Nah, itu aja, kembali ke kebutuhan. Anda pilih FE untuk harian atau untuk kebut-kebutan seperti saya. Sama bagusnya. Daytona, mantap, gaspol.